Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Perkenalkan, saya Muna Ikrimatus Sofia, mahasiswi semester 6 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai ilmu ma'ani Al-Quran. Di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ilmu ma'ani Al-Quran. Baik, di sini saya menampilkan sedikit PowerPoint. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di antara yang akan saya bahas mengenai ilmu ma'ani Al-Quran adalah yang berjudul Ijaz, Itonab, dan juga Musawah. Yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muna Ikramatus Sofia, pada hari ini, 18 April 2025. Yang pertama dan paling utama, sebelum kita mempelajari sesuatu adalah kita harus mengetahui apa itu definisi dari ilmu yang kita pelajari. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari mengenai ilmu ma'ani. Nah, apa itu ilmu ma'ani? Dari katanya saja, mungkin teman-teman sudah bisa mengetahui ya, bahwasanya ilmu ma'ani adalah ilmu yang dipelajari untuk mengetahui ma'an. Ma'ani adalah bentuk jamak dari makna. Apa itu makna? Makna biasa kita ketahui sebagai maksud atau tujuan dari disampaikannya sesuatu. Nah, ilmu ma'ani ini merupakan salah satu dari tiga cabang ilmu balaghah. Di mana ilmu balaghah ini mempelajari mengenai kata-kata atau susunan kalimat dan juga keindahannya yang ada di dalam bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya mengkhususkan pembahasannya yaitu mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran saja. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada bagan yang telah saya buat sederhana saja, yaitu balaghah memiliki tiga pembagian ilmu, yaitu yang pertama badi, kemudian ma'ani, dan juga ada ilmu bayan. Nah, saat ini kita mempelajari ilmu ma'ani, di mana ilmu ma'ani ini ada tiga pembagian lagi. Ini ada salah tiga ya, yang lainnya masih ada, namun kita pelajari yang tiga ini terlebih dahulu. Apa saja? Yaitu yang pertama ada ijaz, kemudian yang kedua ada itnab, dan yang ketiga ada misal. Oke, sebelum ke sana, mari kita baca sedikit kata yang saya cantumkan di sini. Ilmu ma'ani membahas tentang susunan kalimat dalam bahasa Arab, membantu memahami mujizat Al-Quran dari segi kebahasaan. Jadi di sini kita dapat mengetahui ya bahwasanya tujuan dari kita mempelajari ilmu ma'ani ini adalah untuk mengetahui mukjizat apa saja atau keindahan apa saja yang Allah cantumkan dalam kalamnya. Sehingga diri ini semakin sadar dan semakin tergugah bahwasanya betapa indahnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Baik. Nah, selanjutnya, tidak afdol bagi kita apabila mempelajari suatu ilmu tanpa mengetahui tujuan dan fungsi dari ilmu tersebut. Di sini, fungsi ilmu ma'ani setidaknya ada tiga. Yang pertama, untuk menyingkap makna yang tersembunyi di dalam ayat. Biasanya di dalam ayat ini terdapat makna-makna atau ayat tersebut misalkan ini pendek, namun ternyata makna di baliknya itu banyak atau panjang atau dalam. Sehingga itu membutuhkan untuk mempelajari ilmu ma'ani agar kita semakin tahu, oh, walaupun secara bahasa diartikannya itu pendek, namun yang dimaksud itu panjang dan dalam. Baik, yang kedua adalah untuk menyingkap keindahan bahasa Allah. Setelah kita mengetahui ternyata makna dari ayat yang pendek itu sangat panjang atau sangat dalam, ternyata makna dari ayat yang panjang itu adalah sangat indah atau itu berbentuk penekanan, akhirnya kita paham, wah ternyata bahasa Al-Quran itu sangat indah.
dan kita semakin cinta terhadap Al-Quran dan semakin menikmati keimanan kita. Baik. Fungsi yang ketiga adalah untuk menjelaskan hikmah dari susunan kalimat dalam ayat. Susunan kalimat dalam ayat tersebut tidak dengan tanpa maksud Allah membuatnya. Di sana pasti ada hikmah dan juga sesuai dengan konteks yang sedang terjadi. Baik. Dalam ilmu ma'ani dibahas mengenai panjang pendek kalimat, di antaranya pada ilmu ijaz, idmar, dan juga musawa. Masuk panjang pendek kalimat adalah nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi saya spill sedikit ya teman-teman. Ada ayat yang panjang, namun artinya itu ternyata sangat indah, sangat dalam. Kemudian ada juga ayat yang pendek, namun artinya panjang. Ada juga ayat dan artinya itu sama atau sepadan. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan, mohon maaf, ijaz. Apa itu ijaz? Ijaz adalah kepadatan makna atau makna di dalam ayat tersebut sangat padat dan lengkap, bahkan informatif sekali ya teman-teman. Nah, ini ada definisinya yaitu kalimatnya singkat, maksudnya dalam ayat bahasa Arabnya itu singkat, tapi padat akan makna. Maknanya itu banyak dan padat akan informasi. Oke, agar tidak tambah bingung, kita langsung masuk ke contohnya, yaitu pada Quran Surat Al-Fajr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, yang artinya adalah demi waktu fajar. Jika kita lihat secara bahasa saja, maka demi waktu fajar. Oh iya, fajar. Fajar itu subuh misal, atau ketika menjelang pagi hari. Akan tetapi, ternyata tidak hanya itu yang dimaksudkan. Nah, wal fajr ini memiliki makna yang sangat kuat dan dalam, menggambarkan keefektifan cara komunikasi yang Allah eh, sampaikan, di mana setelah kita pelajari ternyata wal fajr itu maksudnya adalah Allah itu begitu memuliakan waktu fajar, sehingga sampai-sampai Allah itu menjadikan waktu tersebut sebagai sumpah, atau bersumpah atas nama waktu tersebut. Nah, pada jenis ijaz ini terdapat dua pembagian. Yang pertama ada ijaz al-hadzf dan juga yang kedua ada ijaz al-qasr. Al-hadzf di sini adalah penghilangan kalimat yang mudah dipahami. Maksudnya, makna itu ada yang sudah mudah dipahami sehingga dia dihilangkan dan dicantumkan yang perlu-perlu saja atau yang intinya saja. Contohnya pada Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah oleh kalian kedua tangan mereka. Di sini sudah paham, teman-teman? Insya Allah sudah ya. Intinya kalau ada pencuri, dipotong gitu tangannya. Nah, akan tapi makna di sini sebenarnya lebih lebar lagi, lebih rinci lagi, yaitu apa? Makna lengkapnya, jika terbukti. Jadi maksud dari wasadiqah itu adalah jika terbukti pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka. Ini yang dimaksud dengan al-hadats. Jadi yang jika terbuktinya itu telah dihilangkan karena dianggap mudah dipahami. Baik. Jenis yang kedua dari ijaz adalah ijaz al-qasr, di mana di sini menggunakan kata tunggal atau kata yang pendek tapi maknanya besar. Yaitu pada Quran surat Hud ayat 69 yang artinya atau yang bunyinya qalu salama, dan mereka berkata keselamatan bagi kalian. Seharusnya kata salama ini memiliki makna yang lebih besar, yaitu apa? Kami ucapkan salam sejahtera kepadamu atau qalu salamun alaikum. Tapi di sini hanya disebut salama saja. Baik, yang kedua, jenis yang kedua, setelah kita jelaskan tadi mengenai ijaz, yaitu pada pembahasan ma'ani yang kedua adalah itnab atau penambahan makna.
Gimana itu? Bagaimana? Gitu. Kalimat yang panjang ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memberi penekanan, kemudian penjelasan, dan memperindah bahasa. Contohnya pada Quran Surat Yusuf ayat 18. Fasoberun jamil. Maka kesabaran itu indah. Di sini, sober saja pada realitanya cukup, begitu ya. Namun ditambahkan kata jamil untuk menambah apa? Menambah kekuatan makna dan juga emosi. Nah, itnab ini ada penjelasannya juga. Yang pertama, itnab at-tafsil dan yang kedua at-takror atau at-tikror. Maksud dari itnab at-tafsil adalah memberikan penjelasan yang lebih banyak. Contoh pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, kemudian mereka melakukan amal solih, maka bagi mereka tempatnya adalah surga Firdaus. Nah, makna yang panjang ini adalah dia itu menjelaskan mengenai surga. Seharusnya cukup saja. Misalkan lahum jannat, akan tapi di sini ditambahkan lagi Firdausi, al-Firdausi nuzula. Jadi ini maknanya jadi semakin indah dan juga menambah kekuatan emosi. Nah, yang kedua jenis dari itnab adalah itnab at-tikrar. Di sini ada beberapa pengulangan kata. Di mana pengulangan kata ini akan bermakna penekanan dan juga penguatan. Contohnya pada As-Sajdah ayat 14, Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Ada kata-kata yang sama ya, akar katanya itu nasia. Ada nasitum dan nasinakum. Maknanya adalah bahwasanya kelalaian yang telah dia lakukan itu adalah kelalaian yang sangat membahayakan. Baik, itnab yang ketiga adalah itnab al-mutadhadah atau yang berlawanan. Di sini pada Quran Surat Fatir ayat 28 mencantumkan perbedaan makna untuk memperjelas pesan. Di mana letak perbedaannya? Yaitu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pada kata ibadih dan juga al-ulama. Kata ibadi berarti hamba-hamba Allah. Maksudnya secara umum, baik orang awam, awam itu sendiri, dan al-ulama adalah orang-orang yang berilmu. Ini sebuah perbedaan ya antara orang yang berilmu dengan orang yang eh, awam. Maka di sini menjadikan memperjelas makna. Baik, itu adalah beberapa tentang itnab. Selanjutnya adalah mengenai musawah, yaitu pembagian ilmu ma'ani yang ketiga adalah al-musawah. Apa itu al-musawah? Artinya adalah keseimbangan. Seimbang antara apa? Antara kanan dengan kiri? Nah, berikut penjelasannya ya, yaitu keseimbangan antara ayat atau kalimat yang ada dalam bahasa Arab dengan makna yang diinginkan. Tidak ditambahi, tidak juga dikurangi informasinya. Kalimat dengan makna sepadan, tidak lebih, tidak juga kurang. Kita langsung ambil contohnya, yaitu pada Quran Surat Al-Kafirun ayat ke-6, yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagi saya atau bagi kami agama kami. Di sini sangat tegas. Lakum dinukum waliyadin. Itu sudah sangat informatif sekali, sudah cukup dan tegas. Jadi biasanya musawah ini digunakan pada ayat-ayat hukum, ayat-ayat perundang-undangan, kemudian pada naskah keilmuan, lalu pada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban, di mana penjelasannya itu tidak perlu banyak bertele-tele, namun sudah jelas dan informatif. Nah, dalam hal ini,
akan memberikan kesan yang tegas dan juga elegan sehingga manusia itu memberikan perhatian yang khusus dan merasa ini memang benar-benar harus dilakukan. Baik, oke. Dari ketiga pembahasan tadi, yang pertama ada ijaz, kemudian itnab dan sawah, maka dapat kita simpulkan hal ini merupakan bagian dari uslub at-ta'rif wa ta'tin, di mana artinya adalah gaya dalam menyampaikan makna. Kita semakin sadar dan paham bahwasanya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang mukjiz, yang merupakan dia itu mukjizat dari segi bahasa, makna, kandungan, serta keberadaannya sendiri yang sampai saat ini itu masih terjaga keautentikannya. Semoga dari kita belajar ilmu ini akan mendapatkan manfaat. Yang pertama mungkin bisa lebih peka terhadap makna halus dalam Al-Quran. Kita semakin sadar, Masya Allah, ternyata pada ayat ini makna yang diinginkan seperti ini dan Allah menginginkan untuk seperti ini. Kemudian yang kedua, peka terhadap keindahan bahasa Al-Quran. Harapannya, setiap kita membaca Al-Quran, maka kita akan ingat, wah ini terkandung makna musawah. Wah ini terkandung makna itnab dan lainnya. Kemudian, yang ketiga, harapannya kita dapat memahami retorika ilahi dan konteks yang sesuai. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan pelajaran yang begitu besar bagi saya sendiri dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin akan kita review terlebih dahulu. Untuk ijaz tadi adalah Al-Quran atau ayatnya itu dia pendek, namun maknanya itu lebih panjang. Kemudian untuk itnab, ayatnya itu panjang karena penekanan dan penjelasan atau untuk memperindah bahasa. Kemudian untuk musawah itu terdapat keseimbangan di antaranya, baik makna maupun ayatnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali kekurangan yang perlu saya perbaiki dan juga masih banyak sekali ilmu-ilmu di luar sana yang belum saya pelajari. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.